dan transfer keuangan dana desa untuk alokasi 2023. Pelaksanaan penyerahan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2023 menandakan akan dilaksanakannya APBN 2023, yang dengan penyerahan ini berarti mereka bisa, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sudah mulai bisa melakukan kegiatan termasuk melakukan procurement meskipun belum masuk tahun anggaran 2023. Teman-teman wartawan yang saya hormati, kita mengetahui bahwa APBN bekerja luar biasa sangat keras pada tahun 2020 hingga 2022 ini di dalam menangani COVID-19 selama 3 tahun berturut-turut. Namun kita juga melihat bahwa pelaksanaan APBN telah mampu melindungi masyarakat, melindungi perekonomian, dan sekarang saatnya juga APBN mulai disehatkan kembali. Risiko dari perekonomian serta APBN bergeser dari tadinya pandemi menjadi risiko global, terutama dengan kenaikan barang-barang yang berhubungan dengan pangan dan energi yang menyebabkan inflasi global melonjak tinggi, yang kemudian menimbulkan respons kebijakan dalam bentuk pengetatan moneter dan kenaikan suku bunga. Ini tentu menimbulkan 3 potensi krisis yang harus diwaspadai pada tahun 2023, yaitu krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis keuangan di berbagai negara yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut. Ekonomi global di sisi lain dengan inflasi tinggi dan pengetatan moneter diperkirakan juga akan mengalami stagflasi, dan tensi geopolitik meningkatkan juga risiko dari non-ekonomi. APBN 2023 dirancang sebagai instrumen untuk tetap menjaga optimisme dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan dari risiko global. Pendapatan negara tahun depan adalah 2.463 triliun, di mana perpajakan mencapai 2021 triliun, PNBP 441,4 triliun, dan hibah 0,4 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai 3.061,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah 814,7 triliun. Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar 598,2 atau 2,84%. Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1 2020 atau Undang-Undang 2 2020, yaitu konsolidasi fiskal, di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari GDP. Untuk belanja negara seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu saya didampingi oleh 2 menteri yang sangat memang membidangi bidang SDM, yaitu Menteri Pendidikan serta Menteri Kesehatan. Yang kedua, belanja juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau termasuk pembangunan IKN. Kita juga terus memperluas dan memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial. Layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di kementerian lembaga. Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan. Seperti diketahui APBN 2022, pemerintah pusat memiliki alokasi 1.119,5 triliun, di mana realisasi sampai dengan akhir November adalah 78,2% atau 876. Ini artinya apabila seluruh KL melakukan belanja sampai akhir tahun, realisasi Desember, maka
dan mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 96%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan 203 triliun dari belanja pusat. Sementara untuk belanja daerah yang mencapai 1.196 triliun alokasinya, realisasi November adalah 818 triliun atau 68,2%. Apabila mengikuti pola tahun lalu di mana realisasi mencapai 93%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar 294 triliun. Sehingga total operasi APBN APBD untuk perekonomian akan mencapai 537,2 triliun untuk bulan Desember ini saja. Kami akan terus mendukung kementerian lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Sedangkan untuk 2023 kita berharap para kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini, sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberikan manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan. Demikian yang saya sampaikan untuk Pak Nadiem dan Pak Budi dari Menteri Pendikbud Ristek dan Kesehatan. Monggo kalau ditambahkan prioritas 2023.